Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Tufa, ingin mempresentasikan tentang potong beku. Frozen section atau potong beku. Potong beku adalah prosedur untuk melakukan analisis mikroskopis histologis secara cepat dari suatu spesimen. Kualitas led potong beku lebih rendah daripada blok parafin. Final diagnosis tetap lebih disukai dengan blok parafin untuk diagnosis yang lebih akurat. Potong beku. Konsultasi intraoperatif adalah istilah seluruh intervensi oleh ahli patologi, yang tidak hanya tindakan potong beku tetapi juga evaluasi gross spesimen, pemeriksaan sitologi, dan aliquoting spesimen. Laporan yang diberikan oleh patolog biasanya terbatas pada diagnosis jina atau ganas. Sejarah potong beku. Berikut adalah penemu-penemunya. 1891 William H. Wille from Johns Hopkins Hospital. 1895 Clune Description of Rapid Method of Making Permanent Specimen from Frozen Section. 1905 Wilson at my clinic developed frozen section staining method methylene blue. 1920 technical became popular and was used from intraoperative consultation in everyday practice. 1950 preparation of frozen section was made easier by development of the modern cryostat cabinet to minus 20 and to minus 30 Celsius and closing a microtome. Apa yang harus diketahui histoteknikan sebelum frozen section? 1. Ketersediaan mesin cryostat. 2. Harus menerima formulir lengkap. 3. Apa yang ingin diketahui ahli bedah. 4. Apa yang telah dikirim ahli bedah. 5. Bagaimana cara menghubungi mereka. Selama frozen section. 1. Pemberian jaringan dan area yang representatif dari organ atau jaringan yang dikirim. 2. Jenis jaringan harus dipotong pada suhu yang tepat. 3. Pertimbangan waktu. Yang penting dalam proses frozen section adalah 1. Waktu pelaporan 20 menit dalam 90% kasus. 2. Spesimen harus dikirim segera tanpa formalin. 3. Dalam beberapa kasus, patolog membuat imprint dari spesimen yang diterima. Teknik potong beku. 1. Cryostat. Mikrotom di dalam chamber. Mikrotom dalam kontrol suhu yang stabil. Kedua, freezing mikrotom. Jaringan difiksasi terpisah. Mikrotom tidak dalam kontrol suhu yang stabil. Prinsip potong beku adalah tissue is frozen, water is tissue turns to ash, tissue becomes prime, and water adds embedding medium. Instrumen untuk potong beku adalah ada 4, yaitu 1. Single kompresor, chamber cooling only, double kompresor, chamber and object cooling, 3. Manual sectioning, 4. Motorized sectioning. Suhu kerja normal dari 0 derajat Celcius hingga minus 35 derajat Celcius. Cryosectioning pada suhu lebih rendah dari minus 35 derajat Celcius membutuhkan penggunaan
kriogen seperti nitrogen cair. Berikut adalah gambaran dari bagian-bagian kriostat. Ini juga adalah bagian-bagian dari kriostat. Tanda panah ini menunjukkan tempat sampel untuk pembekuan. Sedangkan bagian ini adalah the key holder black around. Pada tanda panah hitam ini adalah tempat holder untuk pisau. Sedangkan pada yang merah ini adalah is direction in the form of the control device. Ini adalah pelindung dari pisau agar jaringan masuk ke dalam kaca dan tidak melengkung. Entry roar. Ukuran celah 50, 100, dan 150 mikrometer. Tersedia tergantung pada ketebalan yang diperlukan. Misal, jika meotami kurang dari 5,0 mikrometer, maka ukuran oleh 50 mikrometer akan cocok. Berikut adalah komponen-komponen yang ada di specimen holder di karyostat. Berikut adalah handle wheel cryostat. Ini adalah tempat untuk mengunci karyostat. Persiapan sitologi. 1. Torch pap. Cocok untuk kelenjar getah bening dan jaringan seluler lainnya. 2. Scrap pap. Cocok untuk spesimen keras, berguna dalam menghasilkan sel untuk tumor keras dan tumor seluler dan fibrosa yang buruk. Ketiga, cross paps. Persiapan dapat dibuat dari spesimen lunak kecil yang tidak dapat dikikis atau dimanipulasi untuk imprint. Specimen preparation. Pembukaan spesimen dilakukan secepat mungkin untuk menghilangkan formasi kristal es, artefak beku. Untuk mencapai pembukaan cepat, ukuran spesimen harus dikontrol. Rekomendasi ukuran spesimen adalah 2 cm x 2 cm x 2 mm. Spesimen beku dipasang pada cuk dengan krisokomponen dan ditempatkan di rak pembekuan. Ekstraktor panas dapat digunakan untuk membantu pembekuan dan permukaan blok yang rata. Eksakator panas adalah baja stainless yang digunakan pada lengan berengsel yang biasanya dipasang di atas rak pembekuan. Semua aksesoris, microtemplate, anti-roll, brush, dan lain-lain harus ditempatkan ke dalam karyostat sebelum instrumen dinyalakan. Prosedur sebelum memulai pemeriksaan dan konfirmasi adalah berikut. 1. Konfirmasikan bahwa suhu ruangan dan suhu objek sudah diatur. Suhu awal adalah minus 20 derajat Celcius. Pastikan head wheel terkunci. Pastikan sudut jarak tempat pisau telah diatur dengan benar. Masukkan pisau mikrotom baru dan periksa apakah telah dijepit dengan kuat. Masukkan spesimen yang pastikan benda itu dijepit dengan kuat ke dalam dudukan benda. Konfirmasi bahwa ketebalan yang diinginkan telah ditetapkan. Buka kunci head wheel dan mulai memotong. Ketika selesai kunci head wheel, lepaskan spesimen dari holdernya. Simpan atau fiksasi
Untuk proses lanjutan, lepaskan pisau mikrotom, bersihkan spesimen, pastikan kriostat dibiarkan dalam kondisi bersih dan aman. Mikrotomi. Atur trimming 15 mikrometer, potong tipis dengan mikrometer 5 mikron. Bersihkan sisa trimming lalu dengan hati-hati turunkan anti-roll dan lanjutkan pemotongan. Angkat anti-roll dengan hati-hati dan dengan brush atau posisi potongan. Ambil kaca slide dan pegang dengan sudut yang lebih rendah. Turunkan ke bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian jaringan beku segar akan melekat pada slide kaca biasa karena adanya protein dan lipid. Segera fiksasi kecuali jika akan disimpan untuk studi selanjutnya. Bagian jaringan beku segar akan cepat kering jika terkena udara. Dan ini akan menghasilkan artefak seluler. Jika slide Unstein akan disimpan untuk studi di masa depan, maka slide harus segera ditempatkan ke dalam kotak slide yang diinginkan. Kotak slide harus ditutup dan dibungkus dengan aluminium foil ganda. Diberi label dan dimasukkan ke dalam freezer minus 80 derajat Celcius. Jaringan tidak akan rusak selama disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius atau lebih rendah. Spesimen sisa setelah dipotong dapat disimpan untuk digunakan masa depan dengan secara hati-hati dikeluarkan dari skak dengan menggunakan spatula atau dengan menghangatkan skaknya. Buang kriokomponen yang sebanyak mungkin dari sekitar spesimen. Bungkus dengan lapisan ganda aluminium foil. Beri label dan simpan di minus 80 derajat Celcius. Staining. 1. Fiksasi alkohol 96 derajat Celcius. 2. Hemaktosilin 60 menit atau 60 detik. 3. Cuci dengan air. Kemudian celupkan ke pluie 10 detik. Kemudian cuci lagi dengan air. Masukkan ke eosin 15 detik. Terus kemudian masukkan ke etanol 95 8 detik 100 kemudian masukkan ke etanol 100% 10 detik, kemudian etanol 100% 10 detik, kemudian ke silen 10 detik, ke silen 2 ke 10 detik, kemudian baru proses mounting. Sekian, terima kasih.